warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja yang ada di Tanah Uzlah Bukit Lebat, juga yang sedang ada di rumah, di kendaraannya, dan dimanapun berada, bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dalam majelis yang di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu pernah dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat yang membahas bersama generasi tabi'in rahimahullah, hingga berlanjut ke generasi tabi'ut tabi'in sampai di era kita di ujung akhir zaman ini, di era Mubasyirat Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim Hafizahullah. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa mensyukurinya. Dan di antara bentuk syukur tersebut adalah kita berkumpul bersama-sama di sini. Dan kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran ini, yakni melalui hadis-hadis yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita gunakan adalah kitab Silsilah Hadis Sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan disusun ulang berdasarkan bab-bab fikih oleh salah satu murid beliau, yaitu Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Dan kita masih ada dalam bab 9, bab surga dan neraka. Di hadis yang terakhir sudah kita ulang tentang manusia, tentang hamba Allah yang paling akhir masuknya ke surga. Dan dia adalah seorang hamba yang dikaruniai 10 kali lipat kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan ketika ada di dunia yang fana ini. Kemudian kita akan melanjutkan mulai dari hadis nomor 1448. An Abi Musa, dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla idza arada rahmata ummatin, jika menghendaki rahmat bagi satu umat, min ibadihi, dari hamba-hambanya, qabadha nabiyaha qablaha, maka Allah akan mewafatkan nabi mereka sebelum mereka. Allah akan mewafatkan nabi umat tersebut sebelum umat tersebut. Dan semoga ini menjadi pertanda bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semua, bahwasanya Nabi SAW diwafatkan sebelum umatnya habis. Dan alhamdulillah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut hadisnya, faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadaiha. Kemudian sehingga Allah menjadikan Nabi tersebut sebagai pendahulu dan penyelamat bagi umat tersebut kelak di hari kiamat. Dan ini termasuk insya Allah syafaatnya Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wa idza arada, dan apabila Allah menghendaki halakata ummatin, kecelakaan, kebinasaan bagi satu umat, azabaha wa nabiyuha hayyun, maka Allah akan mengazab mereka, umat tersebut, dalam keadaan nabinya itu masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa yanzuru, sehingga Allah membinasakan umat tersebut, dan nabi umat itu melihat mereka, melihat kebinasaan secara langsung dari umatnya. Fa aqarra ainuhu bihalakatiha, sehingga menjadi tenang hati nabi tersebut disebabkan kebinasaan kaumnya, kebinasaan umatnya. Karena apa?
hina kadzabuhu wa asau amrahu. Disebabkan umat tersebut mendustakan nabi tersebut dan menyelisihi perintah nabi itu. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara nabi tersebut adalah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya juga termasuk Nabi Lut alaihissalam, juga Nabi Musa bersama kisahnya dengan Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. An Nabi Musa, an Nabi Sa'idin al-Khudri marfu'an. Berikutnya hadis nomor 1449 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yukhriju qauman minan nar, mengeluarkan suatu kaum dari neraka, ba'dama la yabqa minhum fiha illal wujuh, setelah tidak tersisa dari mereka, yakni ketika di neraka itu, selain wajah-wajahnya. Yaitu Allah akan mengeluarkan satu kaum dari neraka setelah tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali wajah-wajahnya. Fayudkhiluhumullahu jannah, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir. Ini diantara gambaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apabila seorang hamba tidak menyekutukan Allah, maka meskipun dosanya banyak dan tercebur ke dalam api neraka, maka masih akan Allah selamatkan dengan rahmatnya selagi dia tidak berbuat kesyirikan, atau ketika dia berbuat syirik dia masih bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Berikutnya hadis nomor 1450, An Ibnu Abbasin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merafa'kan perkataan ini. Beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat keluarga seorang mukmin, wa in kanu dunahu fil amali, yakni menjadi satu tingkat dengannya walaupun amalan mereka dahulu lebih sedikit daripada amalannya. Kalau ada seorang ayah yang memiliki amalan soleh yang banyak dan diterima oleh Allah, maka anak-anaknya yang mengikutinya dalam keimanan, akan tetapi dia tidak beramal sebanyak dan sebaik ayahnya, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Litaqarra bihim ainuhu, agar hatinya tenang melihat mereka, agar hatinya ayah ini tenang melihat mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya. Summa qara'a, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, al-ayah, yang mana artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Quran Surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21. Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini Nabi SAW kemudian bersabda, menjelaskan ayat tersebut. Summa qala wa ma naqasnal aba'a bima atainal bani, dan kami Allah tidak mengurangi derajat si ayah karena apa-apa yang kami berikan pada anak-anaknya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Adi. Ini sekaligus menjadi tafsir secara langsung bagi ayat 21 surat At-Tur, surat ke-52, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, yakni hadis nomor 1451, An Jabirin, dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, qala, ya bertutur, sami'atu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna ahlal jannati, sesungguhnya para penghuni surga, ya'kuluna fiha wa yashrabun, mereka itu di dalamnya makan dan minum. Wala yadfulun, namun mereka tidak meludah. Wala yabulun, dan tidak juga buang air kecil. Wala yataghawatun, dan tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, bahkan mereka tidak buang ingus. Penghuni surga itu, kata Nabi SAW, makan dan minum, tapi tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, bahkan tidak juga buang ingus. Qalu, lantas para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu bertanya, fama balu to'am, lantas kemanakah perginya makanan, yaitu yang telah dimakan, wahai Nabi? Qala, Nabi SAW menjawab, jusyaun, yakni dia akan menjadi sendawa, kelekean begitu, hai, warashun karoshil mis, dan keringat seperti tetesan minyak kasturi, akan menjadi sendawa dan keringat seperti tetesan minyak kasturi. Yulhamuna tasbiha wa tahmida, mereka diilhamkan untuk bertasbih, menyucikan asma Allah dan bertahmid, memuji Allah, kama yulhamuna nafas, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan Ahmad. Ini adalah diantara penjabaran dari Nabi SAW berkaitan sifat-sifat surga. Semoga Allah memudahkan jalan kita menuju surga bersama-sama. Berikutnya hadis nomor 1452, An Abdillah bin Qais, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nari layabakuna. Nah, kalau yang barusan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat surga, maka kali ini tentang sifat-sifat neraka lagi. Inna ahlan nari layabakun, sesungguhnya penghuni neraka itu menangis. Hatta lau ujriyati sufunu as-sufunu fi dumu'ihim, hingga apabila perahu-perahu itu diletakkan, dijalankan di atas air mata mereka, lajarat, niscaya perahu-perahu itu dapat berjalan. Wa innahum layabakuna dama, dan sungguh mereka itu menangis darah, yakni maka nadamai, yaitu sebagai pengganti air mata. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini gambaran yang mengerikan daripada azab neraka, yaitu para penghuni neraka itu menangis. Menangisnya bukan air mata biasa, akan tetapi dengan tangisan darah, sehingga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau perahu-perahu itu dijalankan di atas air matanya, niscaya perahu-perahu itu bisa berjalan. Subhanallah. Berikutnya yakni hadis nomor 1453, An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya yang paling rendah penduduk neraka itu siksanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, rajulun, yaitu seorang laki-laki, yuhdhi lahu na'lani min narin, yang dipakaikan untuknya dua buah sandal, satu pasang sandal dari api, yagli minhuma dimaguhu, yang mana otaknya mendidih disebabkan sandal tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini hadis senada yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Hadis nomor 1454, An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin yadkhuluna jannah." Sesungguhnya rombongan kelompok pertama yang masuk surga nanti ala suratil qamari lailatal badri. Mereka itu digambarkan seperti rembulan pada malam bulan purnama. Seperti rembulan cahayanya pada malam bulan purnama. Yaitu cahayanya begitu memikat mata, akan tapi tidak silau, tidak membuat silau. Walladzina yalunahum, dan yang setelahnya, setelah rombongan pertama itu ala asyati kaukabin duriyin fis samai idha'atan, yaitu digambarkan seperti bintang yang paling terang di langit, sebagai bintang yang paling terang cahayanya di langit. La yabuluna, mereka itu tidak buang air kecil, wala yataghawwatun, dan tidak buang air besar, wala yamtakhitun, dan tidak juga buang ingus, wala yadfilun, dan bahkan tidak meludah amsyatuhum dhahabu. Kemudian sisir-sisir mereka adalah sisir yang terbuat dari emas. Warashuhumul misk, dan keringat mereka adalah kasturi, jadi baunya harum. Tidak seperti ketika kita berkeringat di dunia yang fana ini. Wa majamiruhumul aluwah, dan pengharum ruangan mereka adalah gaharu, yakni kayu yang wangi, semacam kayu yang wangi. Wa azwajuhumul hurul ain, dan pasangan-pasangan mereka adalah bidadari yang bermata jeli, yang matanya indah. Akhlaquhum, akhlak-akhlak mereka itu ala khuluqi rajulin wahidin, seperti akhlaknya seorang laki-laki, yaitu sama-sama baik akhlaknya. Akhlaknya sama-sama baik. Ala surati abihim Adam, dan fisiknya itu menyerupai ayah mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Situ nadhiro'an fis sama, yaitu 60 hasta ke langit. Tingginya itu 60 hasta. Ini berarti kurang lebih tingginya 30 meter. Kurang lebih tingginya 30 meter. Ini supaya apa? Wallahu alam, supaya kelezatan, kenikmatan di surga itu lebih terasa bagi penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Selanjutnya yakni hadis nomor 1455, An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah kembali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan tentang gambaran di neraka lagi. Innal hamima, sesungguhnya hamim, yakni air mendidih minuman penduduk neraka, la yusabu ala ru'usihim, itu pasti akan disiramkan ke atas kepala mereka, para penduduk neraka. Fayanfidul hamima hatta yakhlasa ila jawfihi, maka hamim tersebut akan menembus hingga ke perutnya. Fayaslitama fi jawfihi, lalu airnya itu meluluh lantakkan apa yang ada di dalam perutnya, hatta yamruqa min qadamaihi, hingga mengalir dari kedua telapak kakinya. Wa huwa sahru, dan itulah yang dinamakan as-sahru, yakni peleburan. Summa yu'adu kama kana, kemudian ia dikembalikan lagi seperti sedia kala, yakni dikembalikan lagi keadaan jasadnya sebelum siksaan seperti itu diulangi lagi. Ini adalah gambaran, sekali lagi gambaran yang mengerikan daripada azab di api neraka. Hadis riwayat Ibnu Mubarak, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ahmad. Berikutnya kita akan baca satu lagi hadis nomor 1456. Satu lagi sifat surga yang akan kita baca bersama-sama. Kali ini dari sahabat yang mulia Anas bin Malikin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu'. Innal hura fil jannati yataghannaina,
Sesungguhnya para bidadari di surga itu bersenandung. Para bidadari di surga itu bersenandung. Yaqulna, mereka berkata, nahnul hurul hisan, kami bidadari yang cantik dan jelita. Hudina li azwajin kiram, kami dihadiahkan untuk para suami yang mulia. Demikianlah senandung para bidadari surga. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abi Dawud dan At-Tabrani. Semoga Allah menakdirkan kita untuk menjadi penduduk surga, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari azab api neraka. Amin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan yang terjadi. Mohon diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa besok hari Senin menjelang subuh itu jadwalnya Ustaz Abu Ukasyah berkaitan tauhid, kemudian baru disambung hari Senin, kemudian Selasanya kajian tafsir Ustaz Firyal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kerahnya itu memang digituin ya.